Nah, eh, selanjutnya kita akan masuk membahas satu persatu tentang hal yang kita lakukan dalam sholat. Nah, dalam sholat itu minimal ada zikir, ada qaul, perkataan, ada hal, kondisi, dan juga ada perbuatan. Ada laku yang kita lihat, ada tindakan. Mulai misalnya ada gerak, ada berdiri, ruku, dan sujud. Kemudian ada zikir, Subhana rabbiyal azim misalnya wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan seterusnya ada juga macam-macam, ada kondisi hal yang seseorang rasakan yang di awal-awal ini biasanya kita bahas tentang adab sholat ya, terkait dengan kondisi. Nah, juga ada laku. Nah, setidaknya ada 4 hal ini di dalam sholat, yaitu zikir, qaul, perkataan, dan kondisi. Perkataan itu seperti tadi kita membaca surah Al-Fatihah atau kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain. Oke. Nah, eh, dalam salah satu hadis dijelaskan sebagian malaikat ada yang sujud tanpa ruku, ada lagi yang ruku tanpa sujud, ada juga yang berdiri bersaf-saf tanpa ruku dan sujud. Nah, manusia ini yang memiliki dia ada qiyamnya, ada rukunya, ada sujudnya. Seperti itu. Artinya eh, manusia ini punya kalau Bapak Ibu ingat pembahasan Ibn Arabi dalam pengantar tasawuf atau pengantar khusus ya. Di situ kita bahas tentang al-kaun al-jami. Ini di Fassu Adamiyah. Ketika kita membahas Adam, kita membahas tentang al-kaun al-jami. Ada realitas manusia yang mencakup segalanya, disebut dengan al-kaun al-jami, yang mencakup segala realitas seperti itu. Disebut al-kaun al-jami. Nah, artinya kaun al-jami ini bahwa di dalam diri manusia itu mencakup seluruh realitas eksistensi. Kalau kita sering bahas, manusia ini juga ada di alam dunia, ada di alam barzah, ada di alam ruh, juga di makom uluhiyah, di asma ilahi. Nah, manusia ada di situ. Nah, sehingga eh, manusia ini punya dimensi jami'iyah, keseluruhan. Dia manusia punya dimensi meliputi. Wujudnya dari dimensi yang paling bawah sampai yang paling puncak, manusia semuanya ada. Nah, malaikat dan makhluk yang lain tidak seperti itu. Nah, makanya dalam dimensi ibadah implikasinya seperti ini. Nah, malaikat memang kalau dalam bahasa Al-Quran, eh, ma ya'sunallaha bima amaruhum. Jadi, malaikat itu karena mereka tidak punya syahwat, makanya mereka tidak pernah menentang perintah ilahi. La ya'sunallaha bima amaruhum. Nah, sedangkan manusia punya dimensi syahwat karena dia punya dimensi tubuh, punya dimensi paling bawah. Nah, akan tetapi itu juga sekaligus menjadi kekuatan bagi manusia. Jadi kalau makhluk-makhluk lain seperti malaikat itu karena memang mereka wujud yang fix ya. Maksudnya amalnya itu ya tidak naik tidak turun. Nah, manusia ini kadang naik kadang turun karena punya dimensi semuanya. Tergantung sejauh mana dia bisa menggunakan, memanfaatkan dimensinya. Nah, malaikat ini yang seperti dalam hadis ini disebutkan ada yang cuma sujud saja, ada yang ruku saja, ada yang berdiri saja seperti itu. Dan ini menurut saya menarik untuk dikaitkan sebagai sesuatu hal konsekuensi ketinggian puncak marifat manusia. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang harmoni ya. Satu sisi punya dimensi kehambaan yang paling tinggi, satu sisi punya eh, level ketinggian sampai di Sidratul Muntaha. Jadi satu sisi
Satu sisi manusia ini adalah fakir, sangat fakir. Nah, satu sisi dia manusia sampai di Sidratul Muntah. Wa huwa fil ufuqil ula wa kana qaba qausain au adna dalam. Dan dia sampai di puncak yang paling tinggi, wa kana qaba qausain au adna. Dia lebih dekat dengan seperti dua busur au adna atau lebih dekat lagi. Nah, kira-kira seperti itu untuk menggambarkan bahwa manusia ini punya dimensi al-jam'iyah, kaunul jami. Nah, pembahasan tentang kaunul jami ini, Bapak Ibu bisa merujuk ke pembahasan tasawuf, khususnya pembahasan Ibn Arabi.